pembahasan kita selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Saya harap kalian yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ya, baiklah. Sekarang kita bahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajarannya, ya, dengan belajar bab ini kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, mengidentifikasi contoh peninggalan sejarah bercorak maritim Hindu-Buddha di berbagai daerah di Indonesia, dan terakhir mendeskripsikan ciri-ciri peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha maritim di berbagai daerah di Indonesia. Ya, ini adalah peta konsepnya. Kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia, mulai dari kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, baru nanti ada peninggalannya. Ya, kerajaan ini ada kerajaan Samudra, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit. Baik, diawali dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaan ini pada awalnya terletak di Muara Takus, Provinsi Riau. Namun setelah menguasai Palembang, pusat kerajaan dipindahkan ke muara Sungai Musi di Palembang. Dari Palembang, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai daerah-daerah sekitar, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya dan Tanah Genting Kra di Thailand. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan, tidak diketahui siapa raja pertama Sriwijaya. Petunjuk pertama tentang Raja Sriwijaya baru ditemukan pada prasasti kedudukan bukit. Kerajaan Sriwijaya mengalami masa keemasan pada masa Raja pemerintahan Balaputra Dewa. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Sriwijaya. Ya, kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya itu ya terletak pada bidang perdagangan internasional. Karena apa? Karena Sriwijaya itu terletak di daerah Selat Melaka yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional pada waktu itu. Kerajaan Sriwijaya juga bercorak atau bermata pencaharian sebagai petani yang nantinya hasil pertaniannya akan dijual kepada pedagang-pedagang internasional tersebut. Kehidupan sosial budaya kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Sriwijaya diperkirakan sangat majemuk, sudah pasti tentu. Karena apa? Ya, karena banyak para pedagang-pedagang asing yang singgah di wilayah Sriwijaya, seperti India, Cina, Arab, dan sebagainya. Sehingga Sriwijaya, sehingga di Sriwijaya masyarakatnya majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Di Sriwijaya juga telah mengenal pembagian kasta atau stratifikasi sosial, walaupun tidak begitu tegas seperti di India. Yang kedua, ada kerajaan Kediri. Berdirinya kerajaan Kediri dapat ditelusuri dari peristiwa pembagian wilayah kerajaan Mataram kuno oleh raja terakhirnya, yaitu Erlangga, yang membagikan kerajaan ini menjadi dua, yaitu kerajaan Panjalu dan Jenggala. Pada tahun 1044 Masehi terjadi perang saudara yang berlangsung hingga tahun 1052 Masehi. Semula Jenggala adalah pihak yang menang. Ketika di bawah pemerintahan Jayaswara, Panjalu dan Jenggala berhasil disatukan dan menjadi kerajaan yang bernama Kerajaan Kediri. Raja Kediri yang paling terkenal adalah Raja Jayabaya. Di bawah pemerintahan Jayabaya, Kediri mencapai puncak kejayaannya. Jayabaya dikenal sebagai raja yang baik dan bijaksana. Ia juga dikenal sebagai pujangga. Karya Jayabaya yang hingga kini dikenal adalah Jangka, yaitu atau Ramalan Jayabaya. Silsilah Raja Kediri ini dia bisa diperhatikan mulai dari Sanggramawijaya, Dharmapa Sotunggadewi atau Mahapanji Garasakan. Baru ada Brahmeswara, Jayabaya, Sarweswara, Aryeswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya atau Serengga. Kehidupan ekonomi sosial dan budaya kerajaan Kediri. Ya, ekonomi kerajaan Kediri itu bergerak di sektor pertanian, perdagangan, dan masyarakatnya mempunyai kesadaran tinggi membayar pajak.
Sedangkan kehidupan sosial dan budayanya, masyarakat Kediri itu merupakan masyarakat yang aman, damai, dan berkecukupan. Masyarakat Kediri juga sering mengadakan pesta air maupun pesta gunung. Ini dia merupakan peta wilayah kekuasaan dari Kerajaan Kediri. Selanjutnya ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Wilayah kerajaan ini meliputi bekas Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan Kerajaan Kediri. Kita ketahui bahwa setelah mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter, Ken Arok menyatukan Kerajaan Kediri dan dengan Tumapel menjadi kerajaan yang bernama Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Singosari. Sisi ekonomi Kerajaan Singosari terletak pada sektor pertanian, perdagangan internasional, kerajinan tangan, ada juga buruh dan nelayan, serta terdapat pasar yang mengikuti tanggalan Jawa. Artinya ketika tanggalan Jawa hari pasar, maka diadakanlah pasar di wilayah Kerajaan Singosari. Sedangkan kehidupan sosial dan budayanya, struktur masyarakat Singosari terdiri atas keluarga raja atau bangsawan atau kelas atas, baru rakyat umum atau kelas bawah, dan terdapat kelompok para tetua agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit bercorak Hindu yang terakhir dan terbesar di Jawa. Kerajaan ini terletak di sekitar Sungai Brantas, Jawa Timur, dengan pusat di Tarik atau Mojokerto. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 Masehi dengan dibantu oleh Arya Wiraraja, Nambi, Lembusora, Ronggolawe, dan Kebo Anambrang. Kerajaan Majapahit mengalami keemasan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan gelar Rajasa Negara, yang didampingi Gajah Mada sebagai Mahapati. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit itu bergerak pada sektor pertanian, perdagangan, pelayaran, serta kerajinan. Kehidupan sosial dan budayanya, masyarakatnya hidup rukun, aman, dan tentram. Terdapat agama Hindu Siwa dan Buddha di Kerajaan Majapahit. Pembagian masyarakat berdasarkan dari sisi pekerjaan, petani, pedagang, dan pengrajin. Ini dia peta wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Baik, ini saja penjelasan yang dapat kita jelaskan dari materi peninggalan atau materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.